Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perangkat kaidah yang dibutuhkan oleh mufassir. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan lanjutan dari perkuliahan kita mengenai qawaidut tafsir. Kita akan mulai dari perangkat yang dibutuhkan oleh mufassir dalam pembahasan ini adalah perangkat kebahasaan yang berkaitan dengan pemahaman atas keragaman kata dan perubahannya, baik dalam segi i'rab, shorof maupun kedudukan satu kata dalam sebuah kalimat. Perangkat ini merupakan bagian dari syarat yang ditetapkan oleh beberapa ulama terhadap seseorang yang hendak menafsirkan Al-Quran. Misalnya Al-Qattan menyebutkan bahwa syarat pertama yang harus dimiliki oleh mufassir adalah kelurusan akidah. Akidah menjadi syarat utama yang dimiliki oleh penafsir karena dapat mempengaruhi segala bentuk kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang dalam memahami Al-Quran. Syarat yang kedua yang ditetapkan oleh Al-Qattan dalam fi ulumil Quran adalah terbebasnya seorang mufassir dari hawa nafsu. Hawa nafsu menurut Qattan dapat membawa seseorang terhadap pemahaman yang tidak berdasar karena selalu menuntut untuk menyesuaikan keinginan pribadi atau golongannya dalam proses pemahaman terhadap Al-Quran. Ketiga, dalam proses penafsiran, seseorang diharuskan memulai penafsirannya dengan menggunakan tafsir Al-Quran bil Quran. Kemudian dilanjutkan dengan tafsir di sunnah nabawiyah. Dan jika tidak ditemukan, maka mengacu pada tafsir bi aqwalis sahabah. Jika kategori tersebut tidak ditemukan, maka penafsiran merujuk pada penafsiran yang menggunakan pendapat tabi'in. Setelah itu, perangkat yang dibutuhkan adalah ilmu kebahasaan dan beragam ilmu yang berkaitan dengan interpretasi ayat. Hal lain juga disampaikan oleh As-Suyuti yang mengarahkan syarat penafsiran terhadap segi kebahasaan. As-Suyuti memberikan 15 kriteria yang harus dimiliki oleh mufassir, yakni ilmu bahasa Arab yang berfungsi untuk mengetahui makna kosakata dan pengertian bahasa dalam mengetahui kosakata yang berkaitan dengan makna, kemudian ilmu nahwu yang berkaitan dengan perubahan kata, kemudian ilmu syaraf yang berfungsi untuk mengetahui perubahan bentuk kata yang mengakibatkan perbedaan makna, pengetahuan mengenai akar kata yang menentukan makna kata, kemudian ilmu ma'ani yang berfungsi untuk mengetahui sesuatu kalimat dari sisi pemaknaannya, kemudian ilmu bayan, ilmu badi, ilmu qiraah, kemudian ilmu dasar-dasar agama, kemudian ilmu usul fiqh, kemudian ilmu asbabun nuzul, nasih mansukh, hukum Islam, hadis, dan ilmu mauhibah atau ilmu yang diberikan langsung oleh Allah. Meskipun demikian, ketetapan syarat-syarat yang diberlakukan dalam ulumul Quran menurut Quraisy Shihab tidak kemudian menjelaskan, tidak kemudian membatasi seorang mufassir menafsirkan ayat. Syarat-syarat tersebut sebenarnya bisa diklasifikasikan dalam beberapa hal. Yang pertama, syarat-syarat tersebut ditunjukkan kepada orang yang melakukan penafsiran baru terhadap ayat-ayat Al-Quran, bukan ditunjukkan kepada orang yang melakukan penafsiran dengan menggunakan pandangan para mufassir sebelumnya. Kedua, syarat-syarat tersebut dikhususkan kepada orang yang hendak melakukan penafsiran secara keseluruhan yang mengacu pada seluruh kandungan yang termaktub dalam Al-Quran. Sedangkan bagi orang yang hendak menafsirkan Al-Quran secara parsial ataupun tematik, maka tidak harus menguasai bidang keilmuan tersebut secara keseluruhan. Tetapi yang wajib bagi mereka adalah penguasaan ilmu yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan dalam penafsiran tematik tersebut. Ketiga, beberapa syarat yang dikemukakan harusnya dilakukan pemaknaan ulang, terutama yang berkaitan dengan syarat akidah yang lurus. Syarat ini akan menjadikan tafsir menjadi kemutlakan bagi seseorang ataupun masa tertentu. Syarat ini dapat ditafsiri ulang dengan menyusun kriteria atas objektivitas dalam penafsiran. Sehingga bagi para mufassir yang melihat Al-Quran secara objektif, baik berasal dari orang non-muslim ataupun masa kontemporer, bisa dapat diterima.
Keempat, diperlukan syarat tambahan yang disesuaikan dengan konsep keilmuan modern ataupun konsep keilmuan baru yang hendak dicari dalam Al-Quran. Misalnya astronomi bagi orang yang ingin meneliti Al-Quran yang berkaitan dengan astronomi, atau keilmuan-keilmuan modern yang kaitannya dengan penafsiran terhadap tafsir sosial kemasyarakatan. Kita akan melanjutkan pembahasan pada kaidah-kaidah yang berkaitan langsung dengan penafsiran. Pertama adalah likulli harfin minal hurufil ma'ani wajhun huwa bihi aula min ghairihi fala yajuzu tahwil dzalika ila ghairihi illa bihajati. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap huruf yang bagian dari huruf ma'ani memiliki bentuk, maka tidak diperbolehkan melakukan pergeseran kepada yang lain kecuali terhadap keperluan. Jadi dalam kaidah bahasa Arab itu huruf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama huruf ma'ani, kemudian yang kedua adalah huruf mabani. Huruf mabani itu huruf yang menyusun rangkaian kata, sedangkan ma'ani huruf yang memiliki makna. Kaidah ini berkaitan dengan penggunaan satu huruf yang digunakan dalam bentuk yang beragam dan menghasilkan makna yang berbeda yang dimaksudkan oleh penggunaan huruf tersebut. Hal ini disebut dengan kandungan makna dan dapat terjadi pada huruf, fiil, ataupun isim. Misalnya terkadang satu huruf mengandung makna huruf lain, seperti huruf ila mengandung makna ma'a yang terdapat dalam surat As-Saff ayat 14. Misalnya man ansori ilallah, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ma'allah. Jadi dalam pemanaannya maka tergambar man ansori ma'allah. Sedangkan dalam fi'il terkadang mengandung makna fi'il lain. Sehingga dalam satu fi'il mengandung dua pengertian makna. Dalam konteks ini fi'il terkadang dimuta'addikan dengan huruf yang bukan instrumen muta'addinya. Maka dibutuhkan mentakwilan atas maknanya atau mentakwilkan huruf agar dapat merujuk pada makna yang benar. Hal yang sama juga terjadi pada isim yang secara bersamaan mengandung makna isim lainnya. Untuk lebih memberikan pemahaman yang jelas terhadap dua kandungan makna yang ada dalam satu fi'il, kita ambil satu ayat. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Lafaz yashrab dalam ayat ini secara bahasa dimuta'addikan dengan menggunakan huruf min. Sedangkan lafaz tersebut yang terdapat dalam ayat ini, lafaz yashrab yang terdapat dalam ayat ini justru dimuta'addikan menggunakan huruf ba. Maka terdapat dua kemungkinan makna, yakni pertama huruf ba menempati huruf min, atau yashrab mengandung makna fi'il lainnya, yakni yarwa. Ibnu Katsir memiliki kecenderungan untuk memahami ayat tersebut dengan menggunakan kemungkinan yang kedua, yakni lafaz yashrab mengandung makna yarwa, sehingga penggunaan ba dibutuhkan sebagai ta'diyah dari lafaz yarwa. Sedangkan lafaz ainan yang ada sebelumnya dinasobkan sebagai tamyiz. Jadi makna ayat ini aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, mata air dalam surga yang darinya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa minuman ini dalam hal keharumannya sama dengan kafur. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa mata air tersebut memang mata air kafur, dan sebagai yang lain mengatakan bahwa lafaz ainan dapat pula dinasobkan oleh yashrab. Yani innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Banyak pemaknaan tentang kafur ini. Misalnya kita mengacu pada Ibnu Athur, maka makna kafur yang dimaksudkan Ibnu Athur adalah sejenis minyak yang diperoleh dari pohon tertentu yang banyak terdapat di Cina dan Asia Tenggara. Kemudian kaidah selanjutnya, waqad tuqimul adawatul ba'duha maqamu ba'din.
bila insilahi maknaha al-ula bil kulliyah bal tabqa fihi raihah minha wa talahadha ma'aha. Kaidah ini menegaskan bahwa terkadang satu instrumen kata menempati posisi instrumen lainnya tanpa melepaskan maknanya yang pertama secara keseluruhan. Bahkan masih terdapat rasa dari instrumen tersebut yang masih dikenali. Untuk memahami makna dari kaidah ini maka dapat dijelaskan melalui contoh di bawah ini. Hadza siratun alayyah mustaqimun. Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Dalam ayat ini, redaksi yang digunakan untuk menyebutkan jalan yang lurus adalah Allah. Menurut Al-Hasan Al-Basri, ayat tersebut bermakna hadza sirat ilayyah mustaqim. Dengan menggunakan ilah. Dengan menggunakan ilah, makna ayat tersebut secara cepat dapat langsung dipahami oleh akal karena akal mengetahui bahwa satu-satunya jalan yang lurus hanya dimiliki oleh Allah dengan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Pergantian ilah ke Allah tidak menghilangkan peran ilah secara keseluruhan, bahkan bekasnya masih dapat ditemukan dalam pemaknaan. Sehingga yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku, siratal mausul ilayyah mustaqim. Ilah berfungsi sebagai penghabisan atau akhir dari tujuan. Sedangkan Allah berfungsi menunjukkan atas al-isti'la. Sedangkan faedah dari pergantian tersebut menjelaskan bahwa pergantian menunjukkan rahasia dalam susunan keindahan Al-Quran. Jadi keindahan Al-Quran dalam sisi badi'nya. Jika disebutkan demikian, didasarkan pada fungsi Allah yang menunjukkan pada fungsi al-isti'la, maka makna yang diinginkan adalah ketinggian, ketetapan, dan konsistensinya. Hal ini berbeda ketika Allah menyebutkan lafadz dhalal dengan menggunakan huruf fi yang bermakna menenggelamkan atau memasukkan. Hal yang ingin ditunjukkan dalam penggunaan ini adalah posisi yang diberikan oleh Allah bagi orang yang mengikuti petunjuknya akan diletakkan pada posisi yang lebih tinggi atau dalam posisi yang paling tinggi, sedangkan bagi orang yang tidak mengikuti petunjuknya akan diletakkan pada tingkat yang paling rendah. Makanya menggunakan fi, sedangkan sirat itu menggunakan Allah. Meskipun secara makna lafadz ilah masih tergambar jelas dalam pemaknaan hadza siratun alayyah mustaqimun. Kaidah selanjutnya adalah idza ja'at min qabla al-mubtada aw fa'il awil maf'ul fayyah li ta'kidin nafi wa ziyadat tankir. Kaidah ini menegaskan bahwa jika huruf min jatuh atau datang setelah mubtada atau fa'il atau maf'ul, maka ia berfungsi sebagai penguat atas adanya negasi dan memperkuat penolakan. Misalnya huruf min datang setelah mubtada dapat dijumpai dalam ayat yang saya jadikan contoh. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fi kitabim min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Secara bahasa ayat ini dimulai dengan wa ma dabbah yang kemudian dimasukkan min untuk memperkuat penolakan dengan menggunakan manafi. Jadi asal katanya adalah ma dabbah untuk memperkuatkan negasi yang diinginkan dalam kandungan ayat ini, maka diberikan tambahan min sebelum mubtada'nya. Masuknya min ke dalam susunan tersebut untuk meningkatkan penolakan yang terkandung dalam manafi. Penolakan dalam ayat tersebut berkaitan dengan keraguan yang ditunjukkan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi mengenai kebenaran risalahnya. Kaidah selanjutnya adalah idza dakhalat qad 'alal mudhari' al-musnad ila Allah taala fa hiya li tahqiqi daiman. Jadi dalam kaidah ini menjelaskan bahwa jika qad masuk ke fi'il mudhari' yang bersambung atau membicarakan bersambung terhadap perkara yang membicarakan atau kaitannya dengan Allah,
maka ia tidak lagi berfungsi sebagai kadang-kadang maknanya, akan tetapi fungsinya litahqiqi daiman, menunjukkan kepastian selamanya. Kaidah ini mengecualikan fungsi qad yang bersambung dengan kata kerja yang akan datang atau yang akan sedang berlangsung, yang umum dikenal dalam kaidah bahasa. Qad jika tersambung dengan kata kerja lampau atau fi'il madhi menunjukkan makna kepastian litahqiq. Sedangkan jika bersambung dengan fi'il mudhari maka fungsinya litashqiq. Jadi maknanya digambarkan sebagai kadang-kadang, litashqiq. Akan tetapi jika fi'il mudhari dimasukkan qad yang bersambung dengan kalimat yang menunjukkan Allah, maka maknanya berubah menjadi litahqiq. Penetapan, misalnya qad ya'lamullahu muwaffiqina minkum. Sungguh, maknanya akan menjadi sungguh Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu. Jika ya'lamu tidak disandingkan dengan lafaz Allah, misalnya ya'lamun nas, misalnya, maka maknanya qad ya'lamun nas, misalnya, maka maknanya kadang-kadang manusia mengetahui. Tapi jika sambungannya dengan lafaz Allah atau hal yang menunjukkan pada Allah, maka maknanya adalah sungguh, ketetapan. Yastadallu ala iftiraqi ma'ani huruf istifhamiyah bi iftiraqi ajwib anha. Kaidah ini menjelaskan bahwa pemisahan makna pertanyaan ditunjukkan dengan pemisahan atas jawabannya. Penjelasan dalam kaidah ini dapat langsung tergambar dari penjelasan terhadap makna annah dalam ayat yang saya sebutkan sebagai contoh. Misalnya, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Penjelasan ini sangat panjang sekali dijabarkan oleh At-Tabari. Saya akan mempersingkat itu. At-Tabari memberikan keterangan mengenai makna annah dalam ayat ini dengan makna dari arah mana saja yang kamu kehendaki. Makna ini didasarkan dari kebiasaan kalangan Arab jika memulai perkataan dengan menggunakan annah mengarah pada pertanyaan tentang arah dan jarak. Misalnya jika dikatakan annalaka hadal mal, maka yang dimaksudkan perkara tersebut adalah dari mana asal harta kamu ini. Oleh sebab itu jawaban dari pertanyaan tersebut adalah dari ini dan ini. Hal yang sama dimaksudkan dalam ayat surat Al-Imran, misalnya annalaki hada qalat huwa min indillah. Ketika Maryam diperintahkan, wahai Maryam, annalaki hada, dari mana engkau peroleh, qalat, maka Maryam menjawab huwa min indillah, ini dari Allah. Makna yang dimaksudkan mendekati ainah dan gaib, sehingga orang yang mendengar pertanyaan yang diawali dengan annah menangkapnya dengan makna ainah atau kaifah, sehingga beberapa orang menerima maknanya dengan ainah dan orang lain menangkap dengan maknanya kaifah. Sedangkan terdapat kemungkinan makna lain yang merujuk terhadap makna mata, sehingga disimpulkan oleh At-Tabari bahwa ainah merupakan pertanyaan yang merujuk pada tempat dan posisi. Hal ini didasarkan pada pertanyaan yang diajukan oleh seseorang dengan menggunakan ainah. Misalnya, ainah Malik, maka akan dijawab di tempat ini. Sedangkan jika seseorang menanyakan dengan menggunakan kaifah anta, maka dijawab baik, dijawab soleh, atau dijawab bi khair, atau dijawab fi afiyah. Sehingga kaifah itu dapat digambarkan sebagai pertanyaan yang ingin mengetahui mengenai keadaan orang yang ditanyakan. Jadi dia digunakan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan orang yang ditanya. Jika dikatakan anna yuhyillah hadal mayyit, bagaimana Allah menghidupkan mayat ini, maka jawabannya dengan cara ini dan cara ini. Pertanyaan ini memiliki makna yang dekat dengan annah yuhyi hadhillah ba'da mautih, ketika Allah melakukan perhitungan setelah kematian. Hal yang keliru menurut Tabari adalah pemaknaan lafaz annah jika dilogikakan dengan pemaknaan lafaz yang mengacu pada Maryam yang berkaitan dengan annalaki hadza qalat wa min indillah.
jika mengacu pada pemaknaan dalam surat tersebut dengan menggunakan kaifah mata ataupun aina, maka akan tergambar pemaknaan terhadap nisaukum hasul lakum fa'tu harsakum anasyi'tum. Datangilah tempat bercocok tanam kalian kamu dengan cara yang didatangi. Maka pemaknaan semacam itu akan menjadikan keliru orang yang memperbolehkan mendatangi istri dari arah belakang. Sedangkan yang dimaksud ayat ini justru menolak anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa siapapun yang mencampuri istrinya dari istrinya pada kemaluannya, tetapi dari arah belakang, maka anaknya akan lahir bermata juling. Jadi ayat ini kemudian turun, nisaukum hatulakum fa'tu hartakum manasyi'tum. Sehingga nasyi'tum ini secara makna bisa ditafsiri dengan dari mana saja arah yang kamu kehendaki, tapi di tempat yang seharusnya. Saya kira untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan pada perkuliahan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.